Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, dengan izin Allah Ta'ala pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali. Dan insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita di pelajaran fikih pada kelas 5 ini. Dan barakallahu fikum, alhamdulillah kita sekarang sudah memasuki bagian terakhir dari semester yang kedua ini. Nah, barakallahu fikum, setelah kemarin kita rehat sejenak, libur beberapa hari ya. Mudah-mudahan ya bisa mengembalikan semangat kita kembali ya untuk lebih semangat dalam mempelajari agama Islam yang sempurna ini. Nah, barakallahu fikum. Pada kesempatan kali ini kita gunakan untuk murojaah ya, materi yang sudah kita pelajari bersama di semester yang kedua. Ya, ada 9 pembahasan yang sudah kita pelajari bersama di semester yang kedua ya. 9 ya, sebagaimana di semester 1 ya. Kita bahas yang semester 2 aja ya. Yang semester 1 nanti bisa antum kalian semuanya proja sendiri. Nah, di semester yang kedua, yang pertama kita telah belajar tentang sholat berjamaah ya, tentang hukumnya dan juga tentang keutamaannya. Bahwasanya sholat jamaah berjamaah hukumnya wajib bagi laki-laki dan keutamanya sangat besar. Mendapatkan pahala 27 kali lipat ya derajat jadi dibanding dengan sholat sendirian. Nah, kemudian tentang hukum-hukum keimanan ya. Jadi hukum-hukum keimanan di sini tentang orang-orang yang berhak menjadi imam. Ada urutannya ya, sudah kita pelajari bersama, yaitu pertama adalah aqra, yaitu orang yang paling banyak hafalan terhadap Al-Quran dan Sunnah, orang yang paling mengetahui tentang Al-Quran dan Sunnah. Dan yang kedua adalah orang yang paling paham tentang Sunnah ya. Yang pertama tadi ya, yang paling mengerti tentang Al-Quran. Yang kedua adalah jika sama maka dicari yang lebih paham tentang hadis, tentang Sunnah. Jika sama maka cari yang paling dahulu hijrah. Jika sama maka pilih yang dahulu masuk Islam. Ya, yang terakhir jika sama juga pilih yang paling tua umurnya. Nah, ini urut-urutan siapa yang berhak menjadi imam. Kemudian pemilik rumah ya, maka di rumahnya adalah termasuk dia lebih berhak untuk jadi imam. Jadi tuan rumah itu lebih berhak menjadi imam. Ya, termasuk kalau di masjid adalah imam rawatib, maka dia lebih berhak untuk menjadi imam. Nah, jika di dalam masjid itu sudah ada imam rawatibnya. Kemudian penguasa itu lebih berhak menjadi imam di wilayah kekuasaannya. Nah, kemudian di pembahasan selanjutnya itu tentang makmum, tentang keadaan makmum mengikuti imam. Ini ada 4 keadaan ya. Yang pertama mengikuti, ini yang hukumnya sunnah, yang dianjurkan. Yang kedua menyamai, ini makruh, mendahului imam, ini yang haram. Kemudian yang terlambat dari imam. Ya, ini pun nanti dirinci yang insya Allah sudah kita bahas bersama. Nah, kemudian bahasan selanjutnya tentang masbuk. Apa itu masbuk dan keadaan-keadaannya. Kita sudah paham ya, masbuk itu orang yang ketinggalan ya dalam sebagian rakaat dalam sholat jamaah. Ya, ini bisa antum kalian baca sendiri tentang keadaan-keadaan masbuk ya. Nah, kemudian pelajaran yang selanjutnya adalah tentang uzur, orang boleh tidak sholat jamaah di masjid. Uzur meninggalkan sholat jamaah. Yang pertama adalah sakit. Sakit yang memberatkan ya. Kemudian yang kedua khawatir keselamatan jiwa, harta atau yang semisalnya. Yang ketiga ya, kalau terhalang oleh hujan, ada mungkin juga lumpur atau angin yang sangat dingin. Yang keempat adalah ketika telah dihidangkan makanan. Yang kelima, ketika menahan buang hajat. Yang keenam, orang yang bertugas untuk menjaga sesuatu. Mungkin para polisi atau satpam atau yang lainnya yang semisal dengan itu. Dan yang ketujuh adalah menunggu, orang yang sedang menunggu orang yang sakit. Maka dia diberi uzur untuk tidak menghadiri sholat berjamaah. Nah, ini diantara uzur ya untuk meninggalkan sholat jamaah. Ya, keadaan-keadaan yang dengannya seseorang mendapatkan
keringanan untuk tidak sholat berjamaah di masjid. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya itu tentang sholatnya orang yang memiliki uzur, ya. Sholatnya orang yang memiliki uzur. Yang pertama adalah orang yang sakit. Bagaimana caranya orang yang sakit itu sholat? Itu sudah kita pahami ya. Nah, dari kalian mudah-mudahan sudah dihafal. Karena ini sangat penting dan suatu waktu bisa kita amalkan. Kemudian sholat yang musafir. Ya, bagaimana sholat yang musafir? Ini juga ada keringanan dari Allah Ta'ala bagi orang-orang yang dalam berpergian jauh. Dia sebagai seorang musafir, bagaimana caranya ketika akan menjalankan sholat 5 waktu? Maka ada syariat yaitu tentang jamak dan qasar. Nah, barakallahu fikum. Kemudian tentang macam-macam sholat tanawu, ya sholat-sholat sunnah. Ya, di pelajaran ini sudah kita bahas tentang sholat sunnah rawatib, yaitu sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Ya, ada rakaatnya ada 17 dalam satu riwayat. Nah, dan juga ada salat yang lain yaitu salat witir, ya. Witir atau salat sunnah ganjil. Bisa dikerjakan 1, 3, 5 atau dan seterusnya. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya tentang waktu yang terlarang untuk salat. Ini pembahasan yang terakhir ya. Ada beberapa waktu yang di situ tidak boleh salat secara mutlak. Salat yang mutlak ya, bukan salat yang karena sebab. Tapi kalau salat itu ada sebabnya, maka tidak mengapa. Ya, di antara salat waktu yang terlarang untuk salat tersebut adalah yang pertama, waktu subuh hingga terbit matahari. Ya. Jadi kalau subuh sudah selesai, maka kita dilarang untuk salat. Ya, dilarang untuk salat yang mutlak kecuali ada sebabnya. Misalnya kita memasuki masjid. Ya, setelah sholat subuh, nah kita masuk masjid. Setelah sholat subuh selesai, mungkin ada keperluan kita masuk masjid lagi, kemudian sholat 2 rakaat, ini tidak mengapa. Nah, yang tidak boleh adalah sholat mutlak, yang tidak ada sebab, itu tidak boleh. Kemudian yang kedua adalah dari matahari terbit hingga matahari meninggi. Ya. Kira-kira setelah matahari 15 menit matahari terbit, ya. Nah, kemudian ketika matahari di atas kepala, ya sampai tergelincirnya. Yang keempat dari salat asar sampai terbenamnya matahari. Yang kelima dari matahari mulai tenggelamnya hingga tenggelam sempurna. Hilangnya cahaya merah itu ya. Nah, ini diantara waktu-waktu yang terlarang untuk sholat. Nah, jadi ada waktu di dalam Islam itu yang di situ tidak boleh kita untuk sholat, ya, sholat yang hukumnya sholat mutlak, ya, sholat yang tanpa sebab. Baik, barakallahu fikum. Ini dari pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari bersama di pelajaran fikih di kelas 5 ini. Nah, barakallahu fikum. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari bersama ya bisa kita amalkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, karena buah dari ilmu adalah amal. Ya, ilmu tidak akan berguna sama sekali kalau tidak diamalkan. Baik, barakallahu fikum. Allah ta'ala alam, alhamdulillahi alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.